Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua, sehat? Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang konduktor dan isolator, termasuk bahan-bahannya, maupun kita akan mempraktikkan bagaimana yang disebut konduktor dan isolator. Ada yang udah tahu apa itu konduktor dan isolator? Oke, kita akan bahas tentang konduktor dan isolator pada video berikut ini ya. Tonton sampai habis. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini terdapat banyak benda yang terbuat dari berbagai macam bahan. Nah, pemilihan bahan-bahan ini dapat disesuaikan dengan sifat bahan tersebut. Ada bahan yang bersifat dapat menghantarkan panas dan ada yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada bahan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan panas dengan baik dan ada bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik ini disebut dengan konduktor. Nah, kemudian bahan yang tidak dapat menghantarkan panas ini disebut dengan isolator. Dan ada pula bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas, yaitu semikonduktor. Jadi, konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas. Nah, secara spesifik lagi, konduktor adalah zat atau bahan yang dapat menghantarkan panas dan arus listrik juga bisa. Kemudian, contohnya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bahan yang bersifat konduktor ini adalah logam. Nah, macam-macam logam yang kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari ini antara lain ada besi, kemudian aluminium, betul, kemudian tembaga, benar sekali. Nah, contoh besi, kita lihat di gambar ya, itu ada pagar rumah orang. Nah, jadi pagar itu terbuat dari besi, yang mana ketika dalam keadaan panas, maksudnya ketika ada matahari, maka pagar itu akan terasa panas, betul tidak? Ya, itulah mengapa, karena pagar ini terbuat dari besi yang mana bersifat konduktor. Nah, panas itu dari mana? Dari sinar matahari, sehingga besi itu langsung menangkap panas, sehingga besi itu menjadi panas, betul. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah aluminium. Nah, penggunaan aluminium ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti perkakas rumah tangga. Sebagai contoh pada gambar, itu ada panci, ada sendok, kemudian ada wajan, dan ada sutil yang terbuat dari aluminium. Kemudian yang ketiga ada tembaga. Nah, tembaga ini sebagai contoh dalam gambar, tembaga ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, itu dalam bentuk kabel. Jadi kabel itu terbuat dari beberapa tembaga, kabel tembaga yang dapat menghantarkan panas dan listrik. Nah, kemudian yang kedua adalah isolator. Isolator adalah bahan-bahan atau zat yang tidak dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Mengapa demikian? Karena bahan isolator ini tidak dapat menghantarkan panas atau tidak dapat menerima panas atau tidak dapat mengalirkan panas. Nah, kemudian contoh penggunaan bahan yang bersifat isolator ini terbuat dari kayu, kemudian plastik, dan kain, sebagaimana dalam gambar ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah semikonduktor. Semikonduktor ini adalah bahan yang sedikit dapat mengantarkan panas atau listrik. Nah, jadi bahan semikonduktor ini biasa terbuat dari silikon, kemudian germanium, dan gallium arsenide sebagai contoh dalam gambar.
Nah, tapi kita di sini tidak fokus untuk membahas bahan yang bersifat semi konduktor, karena nanti akan dipelajari di kelas berikutnya ya. Nah, selain itu terdapat juga dalam satu bahan yang dalam satu benda itu terdapat dua sifat bahan, yakni dalam satu benda tersebut terdapat konduktor dan isolator. Nah, inilah panci yang terbuat dari aluminium. Nah, dalam panci ini terdapat dua sifat. Ya, ini apa saja sifatnya? Ya, konduktor dan isolator. Nah, bagian pegangan ini terbuat dari plastik yang mana bersifat isolator, benar sekali. Kemudian ini bagian masaknya ini adalah yang terbuat dari aluminium, jadi bersifat konduktor, benar sekali. Jadi dalam satu benda ini terdapat dua sifat, yakni isolator dan konduktor. Mengapa dalam fungsinya terdapat dua sifat? Karena supaya ketika kita memasak yang mana terbuat dari aluminium ini dapat menghantarkan panas, jadi dapat mematangkan masakan yang kita masak dengan baik, dengan cepat, dengan sempurna. Bagian pegangan ini bersifat isolator. Mengapa? Ya, karena supaya tidak ketika kita memegang pegangan ini supaya tidak dapat menghantarkan panas, jadi tangan kita tetap aman dan tidak merasakan panas. Betul? Iya. Nah, contoh lain ini ada ya. Contoh lain ini yaitu seperti dalam gambar, ya ini tutup panci yang mana ini adalah bahan aluminium yang mana bersifat konduktor. Kemudian ini tutupnya bersifat isolator karena terbuat dari plastik yang merupakan bahan yang bersifat isolator. Nah, jadi apabila tutup ini tidak terbuat dari isolator, maka ketika kita membuka tutup panci ini yang masih dalam keadaan dimasak, yang artinya dalam keadaan panas, maka tangan ini akan terasa panas apabila tidak menggunakan yang bersifat isolator. Oke, kita lanjut untuk praktikum atau pembuktian. Mana sih yang termasuk bahan konduktor dan mana yang termasuk ke dalam bahan isolator? Betul. Di sini saya menggunakan bantuan dari mentega untuk mengetahui bahan yang mana yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, kita langkah selanjutnya yaitu kita masukkan kedua sutil dalam wadah dalam panci yang dalam keadaan air tersebut panas. Kemudian dalam waktu kurang dari 1 menit, sutil yang terbuat dari aluminium ini sangat cepat panas sehingga mentega itu cepat meleleh. Sedangkan pada sutil yang terbuat dari kayu, pada centong nasi, itu centong nasi sebenarnya, tapi terbuat dari kayu. Nah, pada centong nasi tersebut belum meleleh karena itu bersifat isolator, yang artinya tidak menghantarkan panas dengan baik. Oke, dapat kita perhatikan ya bahwa sutil yang terbuat dari aluminium dan sendok nasi yang terbuat dari kayu ini terlihat mana yang isolator dan mana yang konduktor. Sekian video pembelajaran dari saya yang berjudul isolator dan konduktor. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua dan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.